Shalom, saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Light of Revival kembali lagi pada pagi hari ini dengan tema hidup sebagai seteru salib. Potongan judul di atas saya ambil dari Filipi 3 ayat yang ke-18. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Dalam versi lain, firman Allah yang hidup dikatakan, sebab telah sering saya katakan sebelumnya dan sekarang dengan bercucuran air mata saya ulangi bahwa ada banyak orang yang menamakan diri Kristen tetapi sebenarnya memusuhi salib Kristus. Ini adalah nasihat Paulus terhadap jemaat-jemaat yang ada di Filipi, supaya mereka jangan menjadi atau percaya orang-orang dengan kelompok atau jenis seperti di atas tadi. Paulus mengatakannya ini sangat menarik. Dia mengatakan bahwa sebelumnya saya sudah katakan. Ini kita bisa lihat di Filipi 3 mulai ayat 2 sampai ayat 16. Dan sekarang diingatkan lagi sambil menangis. Ini artinya bahwa nasihat ini begitu penting, bahkan terlalu sangat penting. Tentang mereka ini bukan dari golongan orang non-Kristen. Mereka ini berasal yang mengaku dirinya adalah orang Kristen. Tetapi dengan perbuatan mereka menjadi seteru salib Kristus. Mereka ini bukan saja guru-guru palsu atau nabi-nabi palsu, tapi mereka juga adalah orang-orang yang hidup dengan penuh penyangkalan. Ada 3 jenis tipe penyangkalan. Yang pertama ialah orang yang dengan diam atau tanpa memberitakan Injil dalam kehidupan sehari-hari. Mereka tidak pernah menyampaikan kebenaran Kristus kepada orang lain. Dan yang kedua adalah penyangkalan dengan kata-kata, seperti yang pernah dilakukan oleh Petrus. Dan yang ketiga adalah penyangkalan dengan tindakan. Artinya bahwa menjadi orang Kristen bukan sekedar identitas, tapi menjadi seorang Kristen adalah integritas. Apa yang dipercayai, diberitakan, dan apa yang diberitakan, dilakukan. Apa akibatnya untuk mereka atau orang-orang dengan tipe yang menjadi seteru salib Kristus? Kebinasaan. Kita lihat pada ayat yang ke-19. Kesudahan mereka ialah kebinasaan. Kenapa? Karena Tuhan mereka ialah perut mereka. Kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju pada perkara duniawi. Bayangkan bahwa Tuhan mereka adalah perut mereka. Artinya bahwa mereka mau melakukan apa saja untuk memenuhi kebutuhan perut mereka. Sehingga mereka menjadikan perut mereka sebagai Tuhan mereka. Dan kemuliaan mereka adalah aib mereka. Orang-orang seperti ini, tipe seperti ini juga yang terdapat dalam Yesaya 3 ayat 9. Dikatakan begini, air muka mereka menyatakan kejahatan mereka. Dan seperti orang Sodom, mereka dengan terang-terangan menyebut-nyebut dosanya, tidak lagi menyembunyikannya. Celakalah orang-orang itu, sebab mereka menetapkan malapetaka pada dirinya sendiri. Bayangkan bahwa mereka sudah tidak malu lagi mengakui dosa mereka, membanggakan dosa mereka. Orang-orang seperti ini pasti akan mendapat celaka dan kebinasaan yang dilakukan seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Jadi, untuk kita orang-orang Kristen yang mengaku percaya sungguh-sungguh, yang mengaku sebagai Kristen sejati, ketika kita mengaku percaya pada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ketika kita mengaku dengan mulut kita, percaya dengan hati kita, maka Yesus Kristus akan menyelamatkan kita. Roma 10 ayat 9. Dan setelah kita percaya pada Yesus Kristus, Yesus akan mengutus Roh Kudus memateraikan kita. Efesus 1 ayat 13 bagian yang terakhir, ketika kamu percaya dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan ketika kita telah dimateraikan dengan Roh Kudus dan memperoleh buah Roh dalam Galatia 5 ayat 22-23, maka dengan buahnya atau dengan perbuatan kita menjadi orang-orang yang sungguh percaya kepada Yesus Kristus. Matius 7 ayat 20. Jadi dari buahlah kamu mengenal mereka. Jadi Kristen, kita bisa terlihat dari buah kita, dari perbuatan-perbuatan kita. Karena itu saudara, marilah kita belajar taat, bukan hanya dengan mendengar firman, tapi juga memberitakan firman. Karena itu adalah modal kita menjadi orang Kristen. Percaya, memberitakan, dan melakukan apa yang kita beritakan. Mari kita berdoa. Terima kasih banyak Tuhan Yesus untuk firman hari ini. Kiranya Tuhan senantiasa menguatkan kami supaya kami berusaha menjadi sempurna, menjadi lebih baik dari hari ke hari.
Karena kami percaya bahwa ketika kami percaya pada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka Tuhan akan mengirimkan Roh Kudus dan kami akan memperoleh buah roh itu. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati kami supaya kami mampu melakukannya dalam hidup dan kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Shalom.